والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Kita bersyukur bisa meneruskan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-14. Adalah untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu apa satu lagi ya? Ibnu Umar. Iya. Anaknya Umar bin Khattab. Nah, dia ini disatukan menjadi Abadilah. Abadilah, 3 Abdullah. Dalam konteks sejarah tasawuf, mereka ini ditengarai sebagai 3 cikal bakal adanya tasawuf. 3 Abdullah. Allah bin Umar, Allah bin Abbas, Allah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ketika terjadi pergolakan politik di Daulah Islamiyah, dia nggak mau turut campur. Masuk ke masjid, udah ibadah jadi masjid. Dan kemudian banyak pengikut yang kemudian dia menjadi seide dengan mereka. Di antara satu versi terkait dengan sejarah tasawuf. Gitu. Nah, ini kita ketemu alhamdulillah. An Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridho. Banyak baca hadis, bukan banyak semuanya. Ketika menyebut tokoh itu selalu diiringi radhiyallahu anhu. Udah kebayang? Doa, uslub doa. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah ridho kepadanya. Dalam tafsir kemarin kita udah bahas terkait radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini adalah tokoh-tokoh yang dinyatakan oleh umat dulu, sekarang, dan akan datang sebagai orang-orang yang diridhoi Allah. Oleh karena itu, ketika kita mendengar nama tokoh itu dimaksud, disebut, kita mau dalam hati, mau kencang-kencang boleh. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Gitu diberi contoh oleh buku-buku ulama saleh. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini qala, dia berkata. Apa kata-katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal, damumri'in muslim, darah seorang muslim, illa biihdasi salasin. Jangan digodain. Kecuali dengan salah satu dari 3 ini. La yahillu damumri'in muslim, ini namanya kinayah. Tidak halal. Maksudnya tidak halal bukan halal diminum, bukan. Ditumpahkan. Kata ditumpahkan saja itu masih kinayah. Maksudnya dibunuh. Tidak boleh seorang mukmin dibunuh. Gitu maksudnya. Tapi memang Allah dalam Al-Quran dan literatur yang lain, khususnya Al-Quran, emang menghindar dari kata-kata bunuh. Sebab tak enak di telinga menunjukkan kerasnya itu. Semboyan tertinggi bangsa Arab dalam konteks kisos masih saja menyebut kata membunuh.
Padahal itu harus dihindari. Menyebutnya saja harus dihindari, apalagi melakukannya. Menunjukkan rendahnya bahasa Arab dibanding Al-Quran. Apa kata mereka? Dalam konteks kisah ya, mereka paham ya. Al-qatlu anfa lil qatli. Tuh, masih menyebut kata al-qatlu. Bunuh itu maksudnya kisah. Anfa menafikan. Menafikan apa? Menafikan pembunuhan. Paham? Ketika mereka tegakkan hukum kisos, bunuh harus bunuh, itu kan maknanya menghapus, menghilangkan pembunuhan dalam kehidupan. Ya atau tidak? Oh, itu ungkapan tertinggi mereka. Datang Al-Quran. Substansinya sama. Tapi saking tingginya Al-Quran dan memang bukan kalam manusia, bukan kalam jin, tapi kalam Allah. Enggak tuh. Enggak menyebut kata bunuh. Maka Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun. Tuh. Bedakan itu. Dan dikira. Sama. Sama itu ayat kisos. Walakum bagi kalian. Fil kisos. Pada menerapkan hukum kisos hayatun. Ada kehidupan. Sebab nggak ada yang berani bunuh. Maka di sini kita ketemu. La yahillu damumri'in muslimin. Tidak halal pakainya. Ya, tidak halal, tidak boleh. Darah seseorang muslim. Tuh. Maksudnya membunuh. Enggak tuh, enggak menyebut kata membunuh. Kecuali dengan 3 alasan. Apa artinya? Halal. Boleh. Pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib janda. Janda ada suaminya apa enggak? Hah? Kayaknya Pak Edi udah enggak kenal janda ini. Ya. Janda ada suaminya apa enggak? Hah? Nggak ada. Enggak ada. Nah itu tuh. Yang jawab berani itu. Jantan itu. Ya soalnya janda. Udah Nggak jadi punya suami. ada jangan ditambahin. Ya. Itu janda tuh. Suaminya enggak ada. Berzina. Maka darahnya halal. Didera 100, habis itu diceburin ke lubang, ditimpukin. Nimpuknya bukan batu gede, batu sedang, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Sampai apa? Sampai mati. Itu kata Nabi, kata Allah. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu kalau yang belum nikah. Maksud saya ketika tadi nanya janda ada suaminya apa enggak, tuh hukumannya itu. Apalagi yang punya suami. Ya kan? Apalagi sama supirnya. Umpamanya itu mah umpama. Betul. Hah? Maka kalau ditegakkan, wah enak sekali. Nggak ada lagi nanti yang tidur sama supir. Ya, Sambo dong. siapa Rembo. itu? Siapa itu nyebut-nyebut sampo? Sampo mah buat mandi. Rembo. Rembo. Tuh, as-sayyibu zani, halal darah. Saya Kita bujangnya. baca ini bukan cuma sekedar baca, kemudian maknanya oh iya harus dirajam. Ya, rajam. Bukan sekedar itu. Tetapi harus mampu memposisikan pikiran saat melakukan rajam dalam konteks melaksanakan hukum Allah
Itu ibadah. Itu yang luput dari perhatian kebanyakan mukmin muslim, siapapun dia. Akhirnya yang ada sikapnya adalah, wah ini nggak manusiawi. Ya betul. Iya. Padahal Iya. itu ibadah. Melaksanakan perintah Allah. Dengan catatan memang sudah positif, harus dihukum seperti itu. Maka ketika nimpuk, siapa saja yang lewat memang disyariatkan suruh timpuk. Baca bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mati. Oke. Pikiran kita ada di posisi manusia. Kejam. Benar kejam. Sakit. Benar sakit. Nggak ada yang nggak sakit. Sakitnya kemuliaan. Karena menerima hukuman Allah. Karena menerima hukuman Allah, nanti di akhirat enggak dihukum lagi. Siapa itu yang bisa menilai, yang bisa membanding begitu? Cuma orang yang cerdas bisa memilih. Pilih azab di dunia atau pilih di akhirat. Lalu kemudian silahkan lihat kondisi umat bangsa dalam konteks kekinian. Yang pertama, lari dari hukuman dunia. Sekenceng-kencengnya, kalau perlu nyogok-nyogok. Udah lari, nyogok lagi. Ya atau tidak? Dan yang kedua, yang berzina mah nggak diapa-apain. Justru yang nyebarkan videonya yang dihukum. Yang ketiga, demi kepentingan itu, bisa jadi video itu nggak dianggap sebagai bukti. Itu udah luar biasa kayak begitu. Karena menghindar hukum Allah yang mutlak benarnya, maka terjadi apa yang terjadi. Perzinahan nggak selesai. Kalau orang berzina, tak dirajam, tak dijilid, tak dicambuk, tapi diganti dengan 2-3 bulan dikurung, itu pun kalau nggak punya duit. Kalau punya duit bisa dibeli itu hukuman, maka boleh dibayangkan apa yang terjadi dalam pikirannya. Ya paling 2 bulan, ya paling sebulan, terkeluar, terus berzina lagi apa enggak? Zina. Terus akhirnya jadi pecandu. Maka fenomena sosialnya tak terbendung banyaknya pelaku zina. Apalagi akal muncul, udah dilokalisir aja. Dia nggak sadar ketika mengeluarkan kebijakan dilokalisir. Itu kan maknanya membolehkan. Seolah-olah dia berkata, si pemerintah, penguasa, pejabat yang menentukan kebijakannya, umpamanya, seolah berkata dia, kalian, bangsaku, gitu kurang lebih. Kalau mau zina, no di sono ya. Di apa kemarin yang ditutup Anies itu? Hah? Pak, Bu, Anies gubernur terus ditutup. Apa namanya? Pada Alexis. takut. Nah itu dia, berarti dia udah pernah ke sana itu. Waduh. Astagfirullahaladzim. Bu, maksudnya nganterin makanan. Iya, Bu. Ini kan waktu itu seru soalnya. Ketemu Pak Jamal nggak? Pak Jamal ke sana ceramah. Itu tausiah. Tausiah. Itu. Nah, seolah-olah, kalau mau berzina bisa nyuruh. Allah ngelarang la taqrabu zina. Itu nyuruh. Karena dia pakai hukumnya, pikirannya, hukum Allah yang mutlak benarnya dikesampingkan. Padahal tujuan dari
azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min. Itu adalah yang menghapus budaya zina. Dia buka kerannya. Maka terjadi apa yang terjadi harus dilokalisir. Maksudnya jangan sampai keliaran maksudnya. Tapi apa faktanya? Yang dilokalisir lain, yang keliaran lain. Ya, coba. Yang di hotel lain, yang di warteg lain. Seolah-olah Allah berkata, kamu sih nggak ikut hukum aku. Oleh karena itu kemudian berikutnya itu luar biasa. Allah menciptakan manusia, jangan sampai pada menyimpang, diciptakan undang-undang, dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Ngatur semuanya dan mutlak benarnya. Kagak pada pakai, nggak pada percaya. Maka terjadi apa yang terjadi seperti sekarang ini. Yang kuat menindas yang lemah. Dan seterusnya. Yang kaya terus kaya. Yang miskin terus miskin. Diinjak-injak. Walaupun bukan badannya, tapi diinjak haknya. Iya, demikian satu. As-sayyib az-zani. Maka itu boleh. Boleh bahasa Arabnya di sini halal darahnya. Ditumpahkan maksudnya dibunuh. Boleh tuh. Sekarang terlaksana atau tidak? Tidak. Berbagai macam argumentasi ilmiah dalam tanda petik. Seolah-olah Al-Quran nggak ilmiah. Kan itu udah menuduh namanya. Mereka ilmiah. Oke. Mana lagi yang kedua? An-nafsu bin nafsi. Itu nggak menyebut bunuh. Jiwa dengan jiwa. Maksudnya membunuh. Itu kisos tadi. Sehingga surat At-Taubah yang turun pada waktu perang itu nggak pakai bismillah. Kenapa? Perang identik dengan membunuh. Pandangan Islam kalau perlu membunuh, kendati dalam konteks perang juga dihindari. Oleh karena itu perang identik dengan membunuh bersebangan dengan Islam. Jangan kalian membunuh dalam perang seolah begitu, pakai baca bismillah. Bismillah kan nama Allah. Padahal boleh loh, lagi perang. Boleh membunuh. Betapapun boleh, perasaan Allah kan halus banget. Aku nggak tega sekali. Kalau aku membolehkan membunuh, itu kan hambaku semua. Gitu kurang lebih. Ya, an-nafsu bin nafsi. Ini dia kisos. Walakum fil kisosi hayat. Allah sudah menjamin kalau kisos ditegakkan, maka nggak akan ada pembunuhan. Pembunuhannya udah meningkat. Kalau umpamanya di kilometer 50, itu mah standar. Paham standar? Bunuh dalam artian fisik. Kalau umpamanya itu banyak ketua KPPS ya, ada 800-an lebih. Itu nyawa Allah, itu Allah yang punya nyawa itu. Seenaknya mereka habisi. Belum lagi yang di terakhir di mana itu stadion apa itu Pak Jamal, dekat rumah Pak Jamal. Kanjuruhan. Kanjuruhan nggak datang, justru yang ke Korea dia datang. Ya tidak, ke Korea dia letakkan karangan bunga. Padahal pesta apa namanya itu? Terus di Arab juga. Halloween. Di Arab juga. Terus terjadi angin dahsyat huru hara. Pada ngacir semuanya. Ya. Oke, itu mah standar. Standar tidak dilihat dari kesadisan dan jumlahnya, kualitas atau kuantitas. Tapi ada lagi yang lebih dari itu. Orangnya nggak dibunuh, tapi yang dibunuh karakter. Ya betul. Namanya kita dengar pembunuhan karakter. Jangan dikira itu bukan membunuh. Bunuh. Bagaimana itu dahsyatnya?
Ya, jangan berdakwah tentang kebenaran. Anunya resikonya dua. Pertama penjara. Yang kedua, kau nggak diberi kesempatan. Itu bunuh karakter. Lebih dahsyat. Oke, itu boleh membunuh an-nafsu bin nafsi. Nah, ini yang ketiga. Malah ada yang keempat nanti ini. Wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama. Al-mufarik lil jamaah, berpisah dari jamaah. Tarik lidinihi, maksudnya meninggalkan ajaran agama. Halal darahnya. Ini yang menjadi alasan umat. Kalau ada orang mencela apapun, apakah dia muslim atau bukan, udah halal darahnya. Yang muslim aja jadi halal, apalagi yang non. Agama harus dihormati, dicaci maki. Tuhan dicaci maki. Nih di negeri ini, di rezim ini udah luar biasa itu merajalela. Karena tak ditegakkan undang-undang. Ya tidak. Saking gemesnya ya udah ditonjokin aja di penjara. Kan akibat nggak ditegakkan hukum. Tarik lidinihi, meninggalkan ajaran di antara ajaran agama, mengeluarkan zakat. Nabi wafat. Tak iman lagi kepada Nabi. Dan dengan lantang mereka mengucapkan, aku sudah tak percaya lagi dengan Islam. Maka ketika ditarikkan zakat, tidak, aku tidak mau. Apa sikap Abu Bakar? Pemerintahannya 2 tahun membereskan itu, yang disebut dengan murtad. Ingkar terhadap satu ajaran. Ini di sini tarik meninggalkan ajarannya, tentu dengan ingkar. Apa saja sholat? Enggak. Saya udah nggak percaya sama sholat. Umpamanya. Nggak ada tuh dalam Islam sholat. Umpamanya. Itu halal. Halal darahnya. Terbukti dalam sejarah. Direkam. Abu Bakar memerangi orang yang murtad. Karena nggak mau lagi bayar zakat. Maka terjadi peperangan namanya Siffin. Perang Siffin. Banyak kaum muslimin yang hafal Quran, ada kurang lebih 70 penghafal Al-Quran tewas sebagai syuhada. Penghafal semuanya. Maka logikanya Quran udah hilang. Datang Abu Bakar, Umar bin Khattab kepada Abu Bakar usul. Kita tulis, kita kodifikasikan dalam rangka menjaga Al-Quran, jangan sampai hilang. Abu Bakar keberatan. Andai kata engkau suruh aku memindahkan bukit Uhud, itu lebih ringan ketimbang engkau suruh aku mengumpulkan Al-Quran. Umar pulang, istikharah malamnya. Abu Bakar istikharah. Terus 2, sampai ketiga kalinya baru diterima. Iya, dibikin tim pengumpul diketuai Zaid bin Sabit. Singkat terkumpul. Ditunjukkan oleh Umar, tuh dia tuh. Masih dalam bentuk suhuf, di kulit onta, di pelepah korma, di bebatuan. Kan alat tulis belum ada. Titik belum ada, tanda baca belum ada. Luar biasa itu, kita kagum. Nggak bisa baca kita. Dibantu oleh para penghafal. Posisinya di mana, setelah apa, sebelumnya surat apa, bantu. Baru Umar bin Khattab. Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an berkomentar, "Ni'matil bid'ah hazi." Nih bid'ah paling nikmat. Oke, boleh membunuh pertama rajam. Kedua kisos, yang ketiga terhadap orang yang murtad.
Maka dalam hadis disebutkan halal darahnya. Ada banyak di media sosial yang berkoar-koar mengatakan apaan itu Allah. Allah ngaku-ngaku punya langit, dia yang bikin langit, dia yang bikin bumi, dia yang bikin apaan itu Allah. Duluan langit sama Allah. Terus disambut oleh seseorang yang berani juga dan bagus. Kalimantan. Di mana itu orang? Cari sampai ketemu. Dan ini memang dasarnya halal darahnya. Al-mufarik lil jamaah. Nih, at-tarik lidinihi, maka maknanya mufarik lil jamaah. Mufarik berpisah. Dari jamaah, siapa maksudnya? Umat. Jamaah Islam. Jamaah Islam di mana saja, kapan saja, itu mengakui zakat adalah wajib. Tapi dia enggak. Itu namanya mufarik lil jamaah. Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Tuh, dianggap murtad. Oleh karena itu, rukun Islam adalah satu kesatuan. Rukun iman adalah satu kesatuan. Nggak boleh iman kepada Allah saja sama hari kiamat. Yang tengah nggak penting. Iman pada malaikat, pada rasul, pada kita nggak penting. Umpamanya, nggak bisa, batal iman. Selesai. Rawahul Bukhari mau Muslim. Nah, yang keempat yang saya maksud ditujukan ditemukan dalam literatur lain, boleh membunuh, yaitu perang. Perang boleh membunuh. Ya, perang artinya luas loh. Substansi perang itu apa sih? Pertahankan diri. Perang yang ada dalam sejarah Islam itu bukan menyerang. Menyerang juga karena membalas. Agar mereka tahu kita tidak diam. Perang itu yang ada mempertahankan diri. Oleh karena itu substansinya mempertahankan diri, maka saat kita membunuh karena mempertahankan diri, itu juga halal. Halal. Kan logika sederhananya daripada dibunuh. Mendingan kita yang membunuh. Tuh, itu halal. Fakta kemudian dalam fenomena yang ada, dia dibegal. Terus mampu merebut senjata, dia bunuh. Yang dibegal, yang disalahin. Ya, kenapa itu? Karena tak berhukum kepada hukum Allah. Tapi berhukum kepada nafsu. Dari poin-poin undang-undang yang ada menyatakan begitu. Udah rusak. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ada tanya apa mau terus dulu? Terus, Ustaz. Ya, terus. Ntar di Surabaya kita berhenti. Ini dia. Hadis yang ke-15. 5 balik ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat. Sahabat. Tapi konon masuk Islamnya dia memang Nabi sudah tua, belakangan. Paham maksudnya? Dia masuk Islamnya belakangan. Nabi sudah usia tua. Maka dalam konteks hadis sholat cara sujud menurut Abi Hurairah, sujud itu tangan dulu turun, bukan dengkul. Kenapa? Karena dia melihat Nabi. Dan Nabi saat itu melakukan karena memang udah lemah. Kita juga begitu, orang-orang gendut, gede badannya, nggak bisa dengkul dulu. Tapi kalau hadis-hadis yang menerangkan dari riwayat bukan dari Abi Hurairah, ya bersama Nabi saat Nabi masih muda, sujud yang turun dengkul dulu. Kalau tangan dulu itu dicela, ada hadisnya. Kayak onta waktu nderum itu turun kan tangan duluan. Tapi kalau udah tua, susah Ustaz, dengkulnya sakit. Itu makanya betul yang lagi diceritakan. Nggak apa-apa, ya. Apalagi lagi duduk terus sujud, bangkunya ngikut, kan lengket bangkunya. Hah?
Nah, ini Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, coba naikin dikit Pak Jamal. Saya pengen baca semuanya. Iya, falyukrim dhaifahu. Dah, mundur lagi ada 3 itu. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting juga. Iman yang disebut di sini 2. Allah, hari akhir. Tuh balago yang mengantarkan jangan salah paham. Yang disebut iman di sini cuma 2, maknanya semuanya. Bukan iman sama hari akhir, Allah sama hari akhir saja itu udah sempurna iman. Bukan. Ini namanya majaz mursal. Juz'iyah, sebut sebagian. Apa sebab harus seperti itu? Sebab banyak yang beranggapan iman itu cukup 2. Itu amat nggak mungkin. Nggak mungkin. Rukun iman cuma 2, Allah sama hari akhir. Pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada takdir nggak penting. Nah, nggak percaya sama Nabi Muhammad aja rasul, bagian batal iman. Apalagi sih kalau sampai 4. Rukun iman 6, ini disebut 2, 4-nya nggak disebut. Karena menyingkat. Paham, menyingkat. Pemanya Al-Baqarah ayat 62. Berbunyi, innalladzina amanu. Umat Nabi Muhammad tuh. Walladzina hadu. Umat Nabi Musa tuh. Wan nasoro. Umat Nabi Isa. Wassobi'in. Itu ada yang bilang, ya sobi'ah. Agama sobi'ah menyembah bintang. Wassobi'in. Man amana billahi wal yaumil akhir. Cuma 2 disebut. Padahal kalau dipahami secara komprehensif disebut 2 maksudnya semua. Di antara mereka yang disebutin tadi termasuk sobiin, kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada takdir dan hari akhir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu maknanya. Disebut sebagian, maksudnya semua. Kenapa nggak disebut semua tadi? Cepat. Bahasa balagonya ijaz. Kayak apa rasionya? Iman itu amal. Amal itu kerja. Orang kalau kerja, pasti yang ada dalam pikirannya adalah balasan. Ketika muncul dalam pikiran orang yang kerja itu adalah balasan, Allah menyegerakan balasannya. Jangan sampai dia bingung. Balasannya di mana? Itu di akhirat. Maka disebut akhirat. Billahi wal yaumil akhir. Nanti dibalas itu. Gitu. Itu dia. Balago mengantarkan begitu. Jangan pula dipahami iman itu cukup Allah dengan hari akhir saja. Banyak kayak begitu? Banyak. Maka kemudian melahirkan pemikiran, oh semua agama benar. Emangnya surga monopoli orang beriman, orang muslim saja, umat Nabi Muhammad saja. Sampai begitu. Itu orang sobiin juga menurut ayat Baqarah 62 itu masuk surga. Hanya dengan, tapi menurut mereka hanya dengan iman pada Allah dan hari akhir. Siapa bilang? Itu maksudnya semuanya gitu. Kalau kata Mukhlis Hanafi, itu yang berpandangan kayak begitu, nafsu duluan yang dikedepanin, bukan akal. Itu kurang lebih. Nah, ini yang disebut begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maksudnya semua. Oke, ketemu di Al-Quran juga begitu. Maksudnya semuanya.
Sebab tidak mungkin kalau nggak iman kepada Nabi Muhammad terus jadi mukmin. Nggak mungkin. Terus masuk surga. Siapapun dia. Apa? Fal yakul khairan. Kata hadis ini. Yang iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya semua rukun iman dan kita seorang mukmin. Apa perintah hadis? Fal yakul khairan. Hendaklah dia berkata baik. Udah ketangkep itu. Auliasmut atau diam. Orang mukmin di mana saja, kapan saja, itu di hatinya ada Allah. Ya tidak. Apalagi ada di surat Qaf itu bunyinya begitu. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ngomong apa saja, kiri kanan ada raqib atid. Oke. Maka di mana saja, kapan saja, di ruang tertutup atau terbuka, di hotel yang ada CCTV-nya atau tidak, di istana yang tertutup, Allah tahu nggak? Tahu. Di gedung DPR, di lobi-lobi tertentu yang direncanakan, di mana saja semuanya bumi Allah. Allah tahu. Nah itu sejatinya bukan cuma tertanam dalam pikiran, hati, tapi bagian dari darah daging orang beriman. Kalau saja kita terlupa, maka Allah antisipasi. Fal yakul khairan. Kalau ngomong, ngomong yang baik ya. Artinya apa? Allah dalam hadis memberikan protek kepada kita agar kita tak berkata kecuali yang baik. Tak berkata kecuali yang baik. Baru yang baik menurut penilaian Allah. Kalau waktunya ngatain, ya ngatain. Karena kita kalau nggak begitu dianggap nggak ada. Oleh karena itu jangan coba-coba menilainya baik itu manusia. Allah yang menilai. Apalagi konteksnya Allah ini. Iman kepada Allah. Apa itu baik? Ya baik menurut Allah. Sehingga muncul kaidah al khairu ma ra'ahu syari'u khairan. Baik adalah yang dilihat baik oleh syariat. Buruk adalah yang dilihat buruk oleh syariat. Ini menurut syariat. Auliyasmut atau diam. Jadi ketika seorang mukmin dia sudah bersikap seperti ini, tak berkata kecuali yang baik. Kalau tak baik lebih baik diam. Itu kan udah simbol kedekatan dirinya kepada Allah. Dia merasa diawasi di mana saja, kapan saja. Tuh. Dimaksud fal yakul berkata, bukan cuma ceramah, bukan cuma ngomong, melahirkan kebijakan. Tuh, awas ya nggak baik. Aku tahu. Sebelum lahir kebijakan, kan ada bisik-bisik. Tuh, masuk bisik-bisik. Ada kesepakatan-kesepakatan. Tuh, masuk. Harus semuanya baik. Dari mulai kesepakatan, dari mulai kebijakan, dari mulai disampaikan. Jangan dikira cuma ngobrol. Ngobrol nggak seberapa pengaruhnya. Itu satu pesan buat orang beriman. Yang kedua, man kana yu'minu billahi yaumil akhir fal yukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangganya. Bertetangga ada hak, ada kewajiban. Memuliakan tetangga adalah memberikan haknya. Bahkan dalam fikih-fikih klasik terkait dengan sinar matahari, nggak boleh menghalangi sinar matahari yang harus dinikmati oleh si tetangga. Nggak boleh. Sekarang udah luar biasa, yang tinggi-tinggian gitu kurang lebih.
Iya, oke. Eh, nanti kita diskusikan. Fal yukrim jarohu. Yang paling luar biasa terkait dengan hak tetangga itu soal perut. Maka kalau ada tetangga lapar, apalagi sampai mati, ternyata yang mati juga Cina, yang urung juga Cina. Yang komentar di Kompas juga, yang Kompas jadi digeruduk sekarang. Geruduk dengan media sosial juga. Apa itu komentarnya? Nah, komentarnya Kompas. Iya, memberi makan tetangga jauh lebih bagus ketimbang pergi haji. Luar biasa. Kan jadi haji yang ketempuan. Ya, fal yukrim jarahu. Maka Allah Nabi bersabda apa itu ya? La yu'minu ahadukum bukan hatta yuhiba, bukan. Duh, lupa sekali. Tidak dianggap iman seseorang. Ya. Man bata. La yu'minu. Allah alam. Ntar saya cari ya. Man bata syabi'an wajaruhu ja'i. Siapa yang tidur kenyang tidak dianggap beriman kalau tetangganya lapar. Dia punya hak. Tuh, yang dimaksud fal yukrim jarahu. Dia punya hak, bukan punya kewajiban. Dia punya hak berarti kita punya kewajiban. Jangan sampai ada tetangga kelaparan. Terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kita ke rumahnya, sediain duren. Itu memang haknya Pak Jamal. Udah haknya tamu, langsung habis. Saya cuma ngikut Pak Jamal aja. Ya. Ya, apa maknanya? Ketika sebagai tuan rumah menjamu, ini jangan berharap, berkata bahwa ini punya kita berikan dia. Ini hadis ini maksudnya. Itu adalah hak dia. Mana yang membuat dia menjadi berhak itu? Iman kepada Allah dan hari akhir. Maka bunyi hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tuh, di satu sisi tuan rumah berkewajiban, pada saat yang sama itu adalah hak si tetamu. Ya, jangan disimpan. Simpan aja, padahal ada duren di belakang Bu Roisah itu. Terus disimpan. Nanti Iya. bertamu deh. Nah, ini Utatinya tuh denger. Makanya dikeluarin semua. Ini haknya. Ya, kecuali yang puasa. Kan Pak Sukoco puasa. Iya. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajian azan kali ini. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ada satu sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya, masih persilakan. Ya. Kalau tidak ada, Pak Edi, halo, tidak. Pak Edi, Sudah, Pak. gimana? Pas belum. Oh, pas. Baik. Bu Tati juga pas? Pas, sudah cukup jelas. Jelas. Bu Tati udah mengamalkan gitu. Iya, udah jelas. Iya tuh. Duriannya udah keluar semua. Iya. Pak Edi besok 2 bulan lagi panen. Iya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian hadis arba'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.37 menit, maka kajian ini kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya.